Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu toran para pecinta tanduran, sobat tani dan dulur-dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan segala nikmat bos, utamanya nikmat sehat dan juga nikmat sempat, sehingga kita dapat beraktivitas di rutinitas kita seperti sedia kala bertani. Oke, kembali lagi di channel saya Cak Didi Petani Pemula yang selalu setia membahas seputar dunia pertanian, khususnya di pertanian jeruk dengan varietas Siem Madu. Oke bos, pada kesempatan sore hari ini kita ditemani bocil petani cilik bos ya. Nah, aktivitas kita pada sore hari ini adalah pembuatan lubang yang nantinya kita akan lakukan pemupukan susulan setelah hari kemarin kita lakukan panen. Nah, ini bekas-bekasnya yang sudah terpanen bos. Nah, banyak yang sudah terpanen seperti ini. Kemudian ada juga, nanti tak kasih tahu juga ini. Nah, dan tunas-tunas yang sedianya sudah bermunculan bos ya. Dan ini juga bekas panen yang sebelumnya. Nah, nantinya kita suplai lagi dengan nutrisi, karena seperti biasa kalau selesai pemupukan selesai panen biasanya langsung kita doping dengan nutrisi, baik itu dari atas ataupun dari bawah. Nah, ini bos bekas-bekasnya panen yang kemarin. Nah, ini buah-buah yang tersisa yang lumayan banyak yang nantinya juga akan kita doping dengan pupuk ya, supaya cepat membesar juga. Nah, ukuran buah seperti ini. Nah, untuk step pertama seperti biasa ya, step sebelum kita pemupukan. Kalau kemarin kita pupuknya langsung tabur aja setelah kita potong rumputnya. Nah, di kesempatan pemupukan kali ini kita ini bos ya, kita buat lubangnya dulu. Nah, cara kita untuk membuat lubang tempat pupuk seperti ini bos. Kita ndak usah dalam-dalam ya, nyangkulnya ndak usah dalam-dalam, kita cangkul tipis saja sekiranya di bawah kanopi itu rumputnya sudah bersih. Nantinya langsung kita tabur dengan pupuk, kemudian kita uruk lagi dengan tanah di sekelilingnya. Nah, tujuan kita membuat lubang di bawah kanopi keruk tipis seperti ini, kita menghindari terputusnya akar lebih banyak. Walaupun memang pasti bos ya, pasti ada sebagian akar itu yang terputus. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kemarin juga ada yang tanya, nah Cak, kalau kita mau mupuk kemudian bikin lubang dan itu akan memutus akar, apakah tidak mengganggu ya? Sebenarnya juga mengganggu, tapi ya mau bagaimana lagi. Cuman jangan khawatir, setiap akar yang terputus dia akan tumbuh lagi dengan akar-akar serabut. Nah, maka dari itu kita nanti juga gunakan dari unsur fosfat bos ya, yang kegunaannya pastinya dari unsur fosfat ini fokusnya untuk sistem perakaran. Dan juga kalau kita mau akar kita lebih sehat, kita juga gunakan dari trichoderma kemarin ya. Nah, trichoderma ini adalah, kalau bisa dibilang dia adalah fungisida alami gitu bos ya. Dia sebenarnya adalah jamur, pemberantas jamur. Nah, jadi dia memberantas jamur dari sebangsa seperti jamur di akar tunjang ataupun di akar serabut. Nah, trichoderma tujuannya adalah untuk melindungi akar-akar tersebut dari serangan berbagai jamur akar, baik akar tunjang ataupun di akar serabut. Nah, kebetulan juga kita ini juga sepertinya sudah akan masuk di musim kemarau ya, karena intensitas curah hujan juga sudah mulai berkurang, sehingga kalau pemupukan pastinya harus kita bikin lubang seperti ini, kemudian pupuknya kita uruk supaya meminimalisir dari penguapan pupuk itu sendiri. Setelah itu nantinya kita lakukan pengairan ya, pengairan ataupun kita siram gitu aja. Nah, ini bocilnya bos. Nah, di kesempatan pemupukan nantinya bos ya, sebenarnya ini tidak terlalu darurat kalau menurut saya,
karena kita juga baru lakukan pemupukan kemarin sebelum bulan puasa ya. Nah, sekitar 2 bulan berarti itu interval yang cukup pendek menurut saya, karena biasanya juga kita kalau lakukan pemupukan intervalnya antara 2 sampai 3 bulan. Yang lebih sering kita lakukan 3 bulan bos ya. Nah, ini petak-petak yang belum kita lakukan pembuatan lubang. Nah, dan rumput-rumputnya sebenarnya juga sudah lumayan panjang bos ya. Nah, nantinya setelah itu mungkin kita akan lakukan potong rumput aja setelah kita lakukan pemupukan, langsung kita potong rumputnya aja yang di samping-samping yang belum kita bersihkan dengan cangkul ini bos. Jadi terus simak video saya bos ya, video-video saya selanjutnya. Nanti di pemupukan kali ini kita gunakan pupuk jenis apa saja, yang pastinya pasti dari unsur primer dan juga unsur sekunder, NPK dan juga unsur-unsur yang lain pasti akan kita gunakan bos ya. Nah, ini buah-buah yang tersisa, dan alhamdulillah juga bos untuk pemanenan yang kemarin bos ya, terakhir pemanenan kemarin kita dapat tonase 2 ton alhamdulillah, dengan harga per kilonya kita dapat harga 11.000 alhamdulillah. Nah, di setiap pemupukan bos ya, saya tidak pernah menekankan dulur-dulur untuk meniru saya. Jadi sesuaikan kondisi budget aja bos, sesuai kondisi budget masing-masing, karena memang juga pupuk juga mahal gitu bos ya. Sesuaikan dengan kondisi kantongnya dulur-dulur gitulah. Yang penting semua unsur sudah tercukupi, baik dari unsur makro primer ataupun makro sekunder. Dan di pemupukan nantinya bos, karena ini juga menurut saya juga tidak darurat, dan juga kondisi tanah sepertinya juga belum kering-kering amat, masih basah gitu bos ya. Nantinya kalau memang terpaksa kita airi ya kita airi, cuman kalau tidak terpaksa mungkin kita siram bos ya. Jadi nanti kita isi tandon seperti ini. Nah, ini kebetulan kita juga sudah bikin tandon dulu ya. Nah, ini kita airnya ambil dari sungai di atas bos. Tinggal isi aja, nanti kita pakai mesin sancin, kemudian kita buat siram di bawah kanopi setelah kita lakukan pemupukan. Seperti yang pernah saya katakan di video saya terdahulu, bahwasanya pupuk itu adalah ibarat sebagai bumbunya saja bos. Jadi kalau nasinya ya pastinya air. Kebutuhan utama dari sebuah tanaman pastinya adalah air yang cukup, kemudian tanah yang subur, dan juga sinar matahari sebagai sumber energi dari tanaman ini untuk melakukan proses fotosintesis dan nantinya akan menghasilkan buah yang berkualitas. Nah, itu step-step sebelum kita lakukan pemupukan bos ya. Kita buat lubangnya dulu, dan juga jangan lupa cek pH-nya dulu bos. Nah, di musim pancaroba ini bos ya, pergantian musim, kemungkinan ini pH-nya normal lah. Ini belum kita cek bos ya, besok kita bawakan pH meter, kita cek sekalian. Nah, mudah-mudahan saja pH-nya normal. Nantinya langsung kita tabur dengan pupuk setelah kita buat lubang tempat pupuk bos. Nah, ada beberapa pertanyaan dari dulur-dulur, misalnya seperti ini. Cak, bagaimana cara untuk melihat tanaman ini butuh nutrisi atau tidak? Nah, cara yang paling mudah adalah kita lihat dari warna daun bos ya, warna daun. Jadi biasanya kalau dia butuh makan itu pasti daunnya warnanya sedikit kekuningan, atau misalnya kalau dulur-dulur masih kesulitan bisa beli alat bos ya, namanya BWD atau bagan warna daun. Nah, itu bisa kita buat acuan untuk menentukan tanaman ini butuh nutrisi atau butuh makannya kapan. Bisa kita cari di toko pertanian ataupun di online shop. Nah,
ke toko online. Oke bos, mungkin cukup sekian dulu ya video singkat yang dapat saya bagikan pada kesempatan sore hari ini. Dan saya ingatkan untuk dulur-dulur serta konsumennya dulu, silahkan like, subscribe, komen, dan share kepada dulur-dulur semuanya. Tetap jaga kesehatan dulur-dulur, karena ini di musim pancaroba. Selain kita menjaga tanaman kita untuk tetap sehat, jangan lupa petaninya juga jaga kesehatan supaya petaninya sehat, tanamannya juga sehat. Oke bos, terima kasih sudah menyimak video ini awal sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk dulur-dulur semuanya, terutama dulur tani jeruk dimanapun berada. Tetap semangat bertani bos, jangan dikasih kendor. Salam satu toran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.